Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 383 Tidak ada yang percaya. Dengan bantuan jimat dimensi Wujiu, Jiang Chen menghemat banyak waktu perjalanan ketika mereka meninggalkan dinasti martial Shen. Namun, mereka tidak memilikinya lagi, jadi dengan kecepatan mereka akan membutuhkan beberapa hari sebelum akhirnya kembali ke istana martial. Beberapa hari kemudian di istana bela diri, Wujiu mondar-mandir dengan gelisah sambil sesekali melihat ke arah Gunung Origin. Dia ingin membantu Jiang Chen di Gunung Origin, tetapi karena misi ini diberikan oleh Kaisar Kekaisaran, dia tidak bisa begitu saja melanggar aturan dan membuktikan bantuan apapun kepada Jiang Chen. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pergi ke sana, dia tetap tidak akan menemukan solusi untuk retakan dimensi itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu mereka membunuh beberapa makhluk dimensi. Hal ini benar-benar membuat saya khawatir. Wujiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tiba-tiba, mata Wujiu berbinar. Ia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan, dan sedetik kemudian, seorang pria tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu tampak berusia sekitar 17 tahun, ia mengenakan pakaian putih, dan wajahnya tersenyum tipis. Ia tidak lain adalah Jiang Chen. "Kakak, kamu akhirnya kembali." Wujiu dengan cepat berjalan mendekati Jiang Chen, lalu bertanya dengan tidak sabar, "Bagaimana?" "Saya telah menyelesaikan misi, dan kami telah melenyapkan semua makhluk dimensi. Saya menghabiskan beberapa hari beristirahat di rumah, itulah sebabnya kami kembali sangat larut." Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahunya. "Apa? Sudah selesai? Retakan dimensi sudah diperbaiki. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin." Ekspresi Wujiu berubah. Ia mengira Jiang Chen sedang bercanda, karena hanya seorang prajurit raja tempur yang dapat mengatasi retakan dimensi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Jiang Chen, ia hanyalah seorang prajurit inti ilahi. Bahkan Wujiu tidak dapat memperbaikinya, apalagi Jiang Chen. "Saya jelas tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, jadi saya menggunakan formasi untuk menyegelnya, mencegah makhluk dimensi itu masuk ke dunia kita. Saya yakin ini seharusnya dianggap cukup untuk menyelesaikan misi, bukan?" Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. "Apa? Kau menyegel retakan dimensi dengan formasi? Itu tidak mungkin, bahkan lebih sulit untuk menyegel retakan dimensi daripada memperbaikinya. Aku tahu semua jenis formasi, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya, dan dengan kultivasimu, itu tidak mungkin." Wujiu tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen hanya bercanda dengannya. Jika itu nyata, itu akan benar-benar mengubah semua yang dia pikir dia ketahui. "Rumahku berada di sisi lain Gunung Origin, bagaimana mungkin aku bisa mengolok-olok masalah ini? Jika saudara Jiu tidak percaya padaku, kau bisa ikut aku ke Gunung Origin dan melihatnya sendiri," kata Jiang Chen. Wujiu menatap Jiang Chen, napasnya berat. Jika ada orang lain yang mengatakan ini padanya, Wujiu pasti akan menamparnya dan mengusirnya jauh-jauh. Namun, karena itu datang dari Jiang Chen, Wujiu punya lebih dari 100 alasan untuk mempercayainya. "Kakak, bisakah kau memberitahuku formasi apa yang kau gunakan untuk menutup retakan itu?" Wujiu bertanya. "Formasi Skimen." Jiang Chen menjawab. "Formasi Skimen? Belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya." Wujiu terkejut sejenak, dan cara dia memandang Jiang Chen berubah. "Terus terang saja, Big Yellow telah menguasai kitab surgawi formasi sumber, dia mengetahui semua jenis formasi kuno. Formasi Skimen ini berasal dari Big Yellow, saya baru saja bekerja sama dengannya dan membantu membangun formasi tersebut." Jiang Chen menjelaskan, sambil mendorong asal formasi Skimen ke Big Yellow. "Saudaraku, kau baru saja menciptakan keajaiban lainnya. Karena kau telah menyelesaikan misi, mari kita lanjutkan ke dinasti martial Shen. Sangguan Seng dan Tiangang Yi masih menunggumu di sana, saatnya bagi kita untuk mengejutkan mereka." Wujiu sangat bersemangat. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Kedua pria itu terbang ke langit, dan segera menghilang dari istana bela diri. Mereka menuju ke dinasti Shen bela diri. Wujiu mempunyai cara unik untuk berkomunikasi dengan Kaisar Kekaisaran, jadi ketika kedua pria itu memasuki dinasti Shen bela diri, Kaisar Kekaisaran telah muncul di dalam istana Shen bela diri. "Salam, Kaisar Kekaisaran." Wujiu dan Jiang Chen membungkuk kepada Kaisar Kekaisaran pada saat yang sama. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, jejak cahaya mulai melesat ke istana martial Shen. Mereka yang bisa masuk seperti ini, selain mereka yang mendapat persetujuan Kaisar Kekaisaran, status mereka sangat tinggi. Tak lama kemudian, belasan orang tiba di istana martial Shen. Mereka semua adalah Kaisar, serta Sangguan Seng dan Tiangang Yi, kelompok orang yang sama dengan saat terakhir Jiang Chen berada di sini. "Jiang Chen, aku tidak pernah menyangka kamu masih memiliki keberanian untuk kembali." Kaisar ketujuh adalah orang pertama yang memprovokasi Jiang Chen. Kaisar Kekaisaran mengangkat suaranya, memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah itu,
dia menatap wajah Jiang Chen dan bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Jiang Chen, apakah kamu sudah menyelesaikan misi yang kuberikan padamu?" "Sudah selesai." Jiang Chen menundukkan kepalanya dan berkata, "Konyol sekali, beraninya kau membanggakan diri tanpa malu-malu di hadapan Kaisar Kekaisaran. Kau sama sekali tidak menghormati Kaisar Kekaisaran. Kami akan memenggal kepalamu sekarang juga." Tepat setelah Jiang Chen selesai berbicara, Kaisar Ketujuh langsung marah. Bukan hanya dia, semua orang lainnya mencibir. Hanya Sangguan Seng yang memiliki tatapan muram dan kejam di matanya, karena dia telah menerima pesan dari klan Sangguan beberapa hari yang lalu, sebuah pesan yang menyatakan bahwa tablet jiwa penatua Sangguan Ying telah pecah beberapa hari yang lalu, yang berarti dia telah meninggal. Seorang prajurit jiwa tempur akhir dianggap sebagai tulang punggung klan Sangguan, puncak sejati klan. Kekosongan seperti ini sungguh tak tertahankan. "Jiang Chen, kamu bilang kamu sudah memperbaiki retakan dimensi." Sang Kaisar Kekaisaran terkejut sejenak, lalu dia bertanya dengan penuh minat. "Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan ada di sini." Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Tidak mungkin, pemuda ini hanya melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin dia bisa memperbaiki retakan dimensi. Kaisar ke-10 berkata dengan keras. "Jiang Chen, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu sebelum mengucapkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu." Sangguan Seng berkata dengan ekspresi muram. "Menurutku, kalian sendiri yang konyol di sini. Kalian tidak punya hak untuk menghakimi siapapun di hadapan Kaisar Kekaisaran." Wu Jiu menentang kelompok itu dengan kata-kata yang sama kasarnya. "Jiang Chen, karena kamu bilang kamu sudah memperbaiki retakan dimensi, aku ingin tahu bagaimana kamu melakukannya." Kaisar Kekaisaran bertanya. "Saya pikir Kaisar Kekaisaran tahu bahwa hanya seorang prajurit Raja Tempur yang telah menguasai hukum dimensi yang dapat memperbaiki retakan dimensi, dan karena saya hanya seorang prajurit inti ilahi, tidak mungkin saya dapat melakukannya. Berdasarkan hal ini, saya berasumsi bahwa alasan mengapa Kaisar Kekaisaran memberi saya misi ini adalah untuk menemukan metode lain untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya melakukannya. Saya menggunakan formasi yang disebut formasi Skimen untuk menutup retakan dimensi, membawa kedamaian kembali ke Gunung Origin. Tidak ada makhluk dimensi di sisi lain retakan dimensi yang dapat merusak segel ini." Jiang Chen menjelaskan. Kata-katanya penuh tipu daya, diam-diam menempatkan Kaisar Kekaisaran dalam skakmat, karena dia mengatakan dia telah menutup celah dimensi dengan formasi Skimen, dan belum memperbaikinya sepenuhnya. Kaisar Kekaisaran tidak dapat memahami apa yang dia katakan, atau jika tidak, akan tampak seolah-olah Kaisar Kekaisaran memiliki niat buruk di balik keputusannya. "Kamu bilang kamu menutup celah dimensi itu dengan formasi." Ekspresi wajah Kaisar Kekaisaran berubah. "Itu benar." Jiang Chen menganggukkan kepalanya. "Tidak mungkin. Dengan kultivasi inti ilahi akhirmu, bahkan jika kamu telah menguasai beberapa formasi, kekuatannya akan terlalu terbatas, tidak mungkin bisa menutup celah dimensi." Sang Kaisar Kekaisaran tiba-tiba berdiri dari singgasananya. "Tepat sekali. Orang ini hanya mengada-ada. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Junior Divine Core." Kaisar Ketujuh berkata dengan keras. "Bagaimana Kaisar Ketujuh tahu aku tidak bisa menyelesaikan ini? Maksudmu Kaisar Kekaisaran sengaja memberiku misi yang mustahil, dan mengirimku ke neraka?" "Kaisar Kekaisaran adalah orang yang terhormat, dia tidak jahat seperti yang kau kira." Jiang Chen menatap Kaisar Ketujuh dengan tatapan dingin. "Anda." Kaisar Ketujuh sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dikatakannya karena Jiang Chen telah menyeret Kaisar Kekaisaran ke dalam percakapan mereka. "Jiang Chen, aku akan pergi ke Gunung Origin dan melihatnya. Kau harus tahu apa konsekuensinya jika berbohong padaku." Kaisar Kekaisaran menatap tajam ke wajah Jiang Chen. "Kaisar Kekaisaran, Anda dapat pergi melihatnya, dan Anda akan tahu apakah saya berbohong kepada Anda atau tidak," kata Jiang Chen. "Bagus." Setelah mengatakan itu, Kaisar Kekaisaran menghilang begitu saja dari istana Martial Saint. Sepertinya dia akan pergi ke Gunung Origin untuk mencari tahu kebenarannya. Semua prajurit Combat King telah menguasai hukum dimensi, dan mereka dapat melakukan perjalanan antar dimensi kapan saja mereka mau tanpa meninggalkan jejak apapun. Jiang Chen kini tampak santai. Ia tahu Kaisar Kekaisaran pasti akan pergi dan mencari tahu sendiri kebenarannya. Bagaimanapun, apa yang telah ia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan Kaisar Kekaisaran tidak akan mempercayainya tanpa melihatnya sendiri. Mengenai formasi Skimen, Jiang Chen tidak khawatir Kaisar Kekaisaran akan menemukan hukum suci agung, dan dengan posisi Kaisar Kekaisaran, dia pun tidak akan sengaja berbohong. Benar-benar lelucon. Menyegel celah dimensi dengan formasi. Kau sendiri tidak tahu batas kemampuanmu. Kaisar ke-10 berkata dengan seringai di wajahnya. Kemampuanku bukanlah sesuatu yang pernah bisa kau bayangkan. Jiang Chen melirik wajah Kaisar ke-10. Anak muda, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kaisar ke-10 benar-benar marah. Dengan status dan kedudukannya, serta kultivasinya, tidak ada junior yang berani berbicara kepadanya seperti itu.
Lalu menurutmu siapa dirimu? Berhentilah mengandalkan senioritasmu di depan ayah. Dalam waktu kurang dari setahun, aku akan bisa menghancurkanmu hanya dengan ujung jariku. Jiang Chen mendengus dingin. Merupakan kesalahan besar bagi Kaisar ke-10 ini untuk mengganggunya. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Kaisar ke-10 sangat marah, dia langsung melampiaskan niat membunuhnya. Lao Siples, apakah kamu akan menyerang seseorang di istana bela diri suci? Wu Jiu berteriak. Baru sekarang Kaisar ke-10 menarik kembali niat membunuhnya. Istana Martial Saint adalah jantung dari dinasti Martial Saint, dan dia tidak memiliki hak untuk menyerang seseorang di sini, meskipun dia adalah seorang kaisar. Kaisar kekaisaran telah pergi ke sana untuk memeriksanya sendiri. Jika orang ini berbohong, hanya akan ada satu akhir baginya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Tiangang Yi berkata. Sama seperti orang-orang lainnya, dia juga tidak percaya bahwa Jiang Chen benar-benar dapat menutup celah dimensi dengan formasi. Jiang Chen, izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh Sangguan Ying? Sangguan Seng bertanya dengan dingin. Maafkan aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Aku tidak bisa mengingat siapa orang yang kamu tanyakan itu. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Saat berbicara dengan musuhnya, dia tidak akan pernah bersikap sopan. Gunung Origin. Tiba-tiba, getaran muncul di langit yang tenang. Setelah itu, seorang pria berjubah naga muncul dari udara tipis, seperti hantu. Tempat dia muncul adalah tempat celah dimensi ditemukan. Pria ini tidak lain adalah kaisar kekaisaran yang datang ke sini dari istana Martial Saint. Dengan kecepatan kaisar kekaisaran yang luar biasa, ia hanya butuh beberapa menit untuk mencapai Gunung Origin. Setelah tiba, ia langsung melihat formasi Skimen.